Apakah saya curiga dengan status pendidikan dari mantan teman saya itu ya, satu R kan ada dua R ya. RRT itu kan ada dua R, ada satu T. Si Omon itu ya. Jadi sebenarnya saya ketika pertama kali bertemu dengan yang bersangkutan tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kedokteran UGM, sebelumnya saya juga searching dan mencari tahu siapa dia, dan dari yang saya dapatkan di internet memang meyakinkan sekali ya, terutama karena di LinkedIn ada, di beberapa situs, dan terutama yang membuat saya yakin tentang backgroundnya dia itu adalah di Universitas Mataram, di Unram itu ada gitu. Ketika kita searching atau googling dengan nama yang bersangkutan itu langsung keluar namanya ya, dengan segala macam riwayat pendidikan. Lalu kemudian juga daftar referensi yang dibuat, daftar jurnal yang dibuat, buku dan sebagainya. Itu yang membuat saya yakin. Nah, jadi ya udah, dengan keyakinan itu maka saya juga jadi percaya gitu kan. Saya juga lihat dari Mas Roy juga gitu ya. Kita sama-sama dengan sebuah itikat baik, dengan sebuah goodwill yang kita percaya, lalu kemudian membuat kami menjadi satu tim gitu kan. Nah, tanpa saya sadari bahwa ternyata kita ini ternyata ditipu ya, at least dari sejak tanggal 15 April 2025 itu. Tapi memang juga masih menjadi sebuah hal yang perlu juga dilakukan pengkajian secara jelas gitu, dan kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu source aja. Makanya saya juga sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa saya mungkin akan ke Yamaguchi Jepang ya, untuk meyakinkan, mencari data faktual tentang riwayat pendidikan yang bersangkutan ini. Dan saya juga akan ke Universitas Mataram untuk benar-benar mencari tahu dari sumber data primer. Begitu juga dengan Universitas Brawijaya yang kabarnya bersangkutan juga sempat menjadi dosen tamu di sana ya. Itu 3 source itu yang rencananya memang akan saya datangi ya, supaya saya nggak hanya mendapatkan informasi hanya dari satu sumber saja, yaitu dari beberapa orang yang ada di pihak sana gitu ya, yang kemudian membuat laporan polisi kepada yang bersangkutan atas dugaan pemalsuan ijazah. Juga satu lagi nih ya, yang membuat kita juga terkejut ya, pemalsuan surat kematian gitu kan. Nah kan kita juga jadi berpikir ya, kalau surat kematian dia punya, ya berarti yang orang ini siapa ini? Jangan-jangan orang ini udah mati. Jadi memang hal-hal ini yang membuat sampai dengan hari ini saya merasa ironis gitu. Kenapa sih berani-beraninya menipu 280 juta orang, dan untuk satu kasus yang amat sangat penting bagi negara ini? Saya sulit untuk percaya, karena di awal ya, waktu kami berjuang sama-sama itu, saya merasakan ketulusannya, saya merasakan keberaniannya gitu ya. Susah sekali untuk dihapus begitu saja dari ingatan saya, dari kesan saya. Kita sama-sama, kita siang malam kita berdiskusi kemana-mana, berjuang untuk membongkar semua hal ihwal tentang ijazahnya Pak Joko Widodo dan juga kemudian Gibran gitu. Tapi ya itu, ternyata ya fakta itu justru malah ditemukan untuk yang pertama kali diungkap oleh satu temul ya, di Aswan waktu itu. Ketika kami sama-sama hadir di acara Rakyat Bersuara di Anyus. Ketika kemudian Andi Aswan ini menyerang yang bersangkutan kan, dengan bahasa Jepang, dan kita semua se-studio mungkin juga se-Indonesia juga tahu kan, bahwa yang bersangkutan ini sama sekali tidak mereply atau merespons dengan bahasa Jepang juga. Seandainya orang sekolah di sebuah negara dengan bahasa asing ya, dengan bahasa Jepang dalam hal ini, apalagi dia mengaku kuliah master kemudian kuliah doktor juga, dan tentunya itu butuh waktu yang bertahun-tahun gitu. Dan requirement atau persyaratan untuk bisa menempuh bidang master maupun doktor itu kan juga salah satunya adalah menggunakan bahasa Jepang kan. Ini sangat gak masuk akal sebetulnya, ketika yang bersangkutan bahkan sama sekali tidak bisa mengucapkan satupun kata dalam bahasa Jepang. Di ijazah tersebut kan mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Oke. Ya. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi ujian kan itu kan. Nah, itu kan artinya sebuah kefatalan, dan UGM janggal ya? Janggal, dan UGM lah yang harus menjawab dong, karena itu kan berarti kesalahan dari UGM. Kok bisa meluluskan seorang mahasiswa yang belum ujian skripsi kan gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi apa jawaban UGM waktu Dr. Tifa mempersoalkan itu? Nggak sempat, karena ya waktu cuma sebentar dan materi itu nggak sempat kami
kami yang ingin kami pertanyakan itu satu. Kemudian habis itu siapa saja dosen pengujinya. Itu karena di lembar pengesahan skripsi itu kan cuma ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang jadi perdebatan dan nama dekan. Sedangkan lazimnya lembar pengesahan skripsi itu kan ada nama-nama dosen penguji. Nah, itu kami buktikan pada skripsi yang diberikan oleh salah satu temannya Joko Widodo itu kan. Di lembar pengesahan walaupun tulisannya tesis, tapi di lembar pengesahan tersebut ada nama dosen-dosen penguji. Walaupun tidak ada tanda tangan, tapi ada. Artinya kan ini berbeda. Nah, di satu fakultas, satu angkatan, kok bisa ada aturan yang berbeda untuk dua mahasiswa? Kan aneh. Ya kan? Kan aneh itu. Jadi aneh ya? Iya, mahasiswa yang satu lembar pengesahan skripsinya hanya tertulis nama dosen penguji dan dekan. Sementara mahasiswa yang lain yang angkatan yang sama dan menyatakan lulus di tahun yang sama, lembar pengesahannya beda. Kan saya jadi gini. Apakah seburuk itukah administrasi alma materku tercinta kan gitu kan? Karena saya tidak mendapatkan pengalaman yang sama di Fakultas Kedokteran. Bentar. Ya palsu lagi udah. Kau palsu. Dokter palsu udah. Kan, waduh jauh sekali dari benci. Saya itu udah berbulan-bulan yang lalu sejak appearance beliau ya tampak jauh dari sehat, dan karena mastering saya tuh dalam bidang imunologi kan saya tahu tanda dan gejala yang terjadi pada Pak Jokowi itu mengarah kepada autoimun. Dan makin decrease gitu loh kondisi kesehatan beliau. Yang ada bukan jauh sekali dari benci, yang ada tuh iba. Dari hari ke hari itu saya iba. Bahkan saya katakan, kalau ini lanjut tuh apa? Karena udah pelimpahan 13 Januari, lanjut sidang. Yang kasihan itu Pak Jokowinya. Sebab sebagai saksi terlapor, beliau harus hadir dalam setiap lembar dokumen yang akan kami tanyakan ke beliau. Yang menurut Polda Metro Jaya itu ada 709 dokumen. Kami siap dengan pertanyaan setiap dokumen itu. Kami sudah siapkan pertanyaan. Bahkan Rismon sudah katakan, ada 1000 pertanyaan yang sudah kami susun. Untuk kami tanyakan kepada Bapak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kita prognosis ya, bahasa kedokteran untuk kita memprediksi status kesehatan seseorang itu kita prognosis. Kasihan beliau. Mau berapa tahun kita sidang, ayo. Kuat-kuat aja. Iya, maksudnya ya bukan kami takabur ya, tapi ya saya sebagai dokter kan tahu bagaimana menjaga kesehatan. Kalau memang Mas Roy sama Rismon harus menghadapi sidang, ya saya akan berikan kepada mereka bagaimana cara menjaga kesehatan. Kami masih muda gitu loh. Kami masih muda dan kami secara mentally juga insya Allah diberikan kekuatan. Tetapi kan tidak terjadi pada Pak Jokowi. Area yang kami lakukan dengan menghadirkan para begawan, para profesor, para guru besar, para dokter, itu adalah area edukasi. Kami melihat bahwa Polda Metro Jaya perlu diberi edukasi. Karena ini adalah ranah yang mungkin jarang mereka temui, bahwa kriminalisasi terhadap ilmuwan gitu ya. Nah, maka kita hadirkan untuk memberikan edukasi kepada satu, kepolisian, ya, dua, kepada masyarakat. 93% kalau menurut survei algoritmik itu masyarakat itu percaya bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dan ini berbasis ilmiah gitu, dan ternyata apa yang kami lakukan kemudian kami edukasikan kepada masyarakat melalui berbagai macam media, itu ternyata membawa hal yang sangat positif. Jadi masyarakat sekarang ini kalau kita lihat ya bagaimana cara bahasa mereka, pokoknya di luar dari termul ya. Jadi benar-benar masyarakat yang mau cerdas itu mereka tidak sekarang ini menjadi sangat berhati-hati gitu untuk mempercayai sesuatu maupun tidak mempercayai sesuatu. Kita beruntung ya karena punya presiden orang yang cerdas ya. Bahkan Fufu Papa mengatakan dalam salah satu cuitannya IQ beliau itu 152 kan gitu ya. Artinya kan menuju kepada jenius ya. Kita ambil itu sebagai sebuah advantage. Orang cerdas, orang jenius itu akan mengenali orang cerdas yang lain, akan mengenali jenius yang lain. Itu kayak suara paus ya. Ya, jadi whale sound ya. Gelombang itu. Iya. Jadi ini saya yakin beliau memonitor, beliau juga akan bisa memilah apakah kami benar sesuai saintis, apakah ini dan saya rasa. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dami. Suhu politik saat ini ya sungguh sangat luar biasa teman. Kalau kita melihat ya bagaimana persiapan Pilpres 2029 ini ya semakin dekat lah ya.
2029 itu tidak lama, teman-teman. Itu relatif sangat singkat ya, waktunya sangat dekat, dan tentu ini membuat para politikus ya ingin mencari siapa berpasangannya siapa. Bagaimana kisruh-kisruh tentang ijazah Pak Jokowi juga masih bergulir ya. Bagaimana perdebatan tentang ijazah Pak Jokowi juga masih ada sampai hari ini ya. Roy Suryo dengan Rismond Sianipar yang kemudian adalah sosok ya, pencetus menganalisa ijazah Pak Jokowi yang sedang ramai ya pada saat itu. Kemudian Roy Suryo ya, dihianati rekan seperjuangannya sendiri, Rismond Sianipar, teman-teman. Ya kan? Dan Rismond kemudian menjadi pendukung Pak Jokowi dan membantah terkait dengan penelitiannya sendiri, buku yang ia terbitkan. Kemudian ia membantah bukunya sendiri. Dan seperti kata Dr. Tifa ya, mantan teman ya kan. Jadi ini sangat menarik sekali, teman-teman. Jadi tentang bagaimana Rismond dan kawan-kawan ini tentu membuat geger publik ya. Apa yang mereka tampilkan, kawan lama versus kawan lama. Dan kalau kita melihat memang bagaimana kisruh ijazah Pak Jokowi ini sudah sangat lama ya. Ijazah ini kemudian masih menjadi polemik. Banyak sekali yang terlibat, bahkan JK sampai dibawa-bawa, teman-teman. Difitnah sebagai bohir dan sebagainya. Ini kan lucu. Sehingga JK membantah bahwa ia tidak terlibat. Dia tidak ada. Bahkan itu sangat fitnah keji, kata JK. Bahkan JK melaporkan Rismond Sianipar, teman-teman, ke Polda. Ini membuat Rismond pasti akan deg-degan. Ya, bagaimanapun ya, walaupun ia terbebas dari kasus ijazah Pak Jokowi, namun dua pelaporannya ini yang sangat membahayakan dirinya sendiri. Bagaimana menurut kalian?